Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Bastian Febrianto dari kelas TI 18A2 akan mempresentasikan hasil studi kasus untuk UAS. Ini adalah tampilan dari studi kasus 1 yang akan saya kerjakan, yang saya sudah kerjakan. Kemudian ini studi kasus 2. Langsung saja ke eksekusinya. Ini studi kasus 1. Tadi yang ada di e-learning dipindahkan ke Google Docs. Kemudian hasil dari Google Doc ini kita simpan di folder yang sudah saya siapkan. Ini studi kasus. Studi kasus 1 memiliki ukuran 10,4 KB. Kalau di byte kan 10.702 byte. Kemudian langsung ke proses Droplet File. Saya menggunakan aplikasi Anaconda, kemudian masuk ke Jupyter. Tadi saya sudah siapkan. Kemudian akan muncul pada halaman homepage ini. Langsung menuju ke program saya yang sudah jadi. Ini adalah program yang saya kerjakan. Kita ulang ya. Ini langsung di run. Dan kemudian teks tadi diinputkan ke sini. Cerpen tadi. Yang cerpen studi kasus 1. Kita langsung Ctrl A saja. Kemudian copy. Langsung kita paste ke sini. Lalu enter. Kemudian akan muncul hasil seperti ini. Seperti ini. Ini jika terdapat vowel untuk menghilangkan vokal keseluruhan A, I, U, E, O dari huruf besar dan yang kecil. Kemudian ini hasil dari droplet vowelnya, di copy saja langsung. Ini hasil dari droplet vowel saya. Ini. Kemudian memunculkan hasil file yang seperti ini. Ukurannya menjadi lebih kecil karena pengurangan huruf vokal tadi menggunakan metode droplet vowel. Dan ini dan keseluruhan untuk huruf-huruf vokal yang khusus cukup huruf 1 saja. Seperti ini. Jika untuk huruf A saja, kita rubah di bagian ini hanya A untuk vokal A. Kemudian ini klik run. Kemudian masukkan teks. Hasil dari penghilangan huruf A, droplet vowel. Ini
ini huruf A-nya itu hilang semua, tapi huruf I dan vokal lainnya masih. Jadi khusus untuk huruf A. Dan untuk huruf-huruf lainnya lakukan dengan cara yang sama. Kemudian lanjut ke replacement of character. Programnya ada di bawah dari droplet vowel. Ini codingannya seperti yang diajarkan oleh dosen yang sebelum-sebelumnya. Fungsi dari coding ini dari kata, pemilihan kata, kita merubah kata. Misal ini kata mereka ini dirubah menjadi titik, jadi otomatis di dalam cerpen yang terdapat kata mereka akan berubah menjadi ini simbol titik ini. Langsung saja kita coba, atau dirubah, kita rubah ke matahari yang banyak katanya. Kita save, kemudian run, kemudian pastekan tadi kasus 1 tadi, kita enter, kemudian kita cek hasilnya. Ini. Nah ini, kalau ada kata matahari, maka akan berubah menjadi titik. Matahari dan bumi, jadi titik dan bumi. Itulah kesimpulan dari replacement of character. Untuk kata-kata lainnya juga lakukan dengan cara yang sama, tinggal mengganti kata ini saja. Kemudian ini adalah hasil studi kasus saya untuk keseluruhan. Dari master dulu kita kita file aslinya dari studi kasus 1 terdapat 10.385 huruf dan jumlah kata 1.460. File size-nya 10,4 kilobyte. Kemudian apabila saya tadi menghapuskan huruf A, vokal A yang dengan jumlah huruf 1774, maka size-nya akan muncul 10,5. Jika saya menghapuskan A, I, U, E, U, ini akan muncul hasil kompresi data droplet vowelnya ini 9,8 kilobyte, maka berhasil. Kemudian replacement of character, ini saya mengambil kata aku, langit, matahari, yang, mereka, ini jumlah katanya, kemudian ini adalah ukuran filenya. Ini hasil dari pengerjaan saya, tidak jauh beda untuk pengambilan kata ini. Ukurannya itu kurang lebih sama, hampir sama, tapi ya seperti ini ada hasilnya. Kemudian kesimpulan saya, perbandingan antara dua metode droplet vowel dan replacement of character, yaitu pada droplet vowel teknik yang digunakan ialah menghapus setiap karakter vokal A, I, U, E, U, sedangkan pada replacement of character teknik yang digunakan ialah mengganti karakter dalam suatu susunan kata. Hal tersebut dapat disimpulkan metode replacement of character lebih optimal dalam prosesnya, dan penggantian hasil output dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk droplet vowel yang paling terlihat perbedaannya terdapat pada tes keseluruhan huruf vokal A, I, U, E, U. Itu akan memunculkan perbedaan yang sangat signifikan antara ukuran master dari filenya dengan hasil keseluruhan huruf vokal yang sudah dikompresi. Dan untuk replacement of character,
Di setiap kata yang dites terdapat perbedaan ukuran file yang tidak terlalu banyak, namun keseluruhan berbeda. Ya, seperti itu untuk hasil studi kasus 1. Kemudian lanjut ke studi kasus 2. Ini adalah hasil dari studi kasus 2 milik saya dengan metode Huffman. Pertama, masukkan kata atau kalimat yang sudah diberikan oleh dosen ke dalam sini. Ayo selalu bersyukur, dan diubah menjadi kode biner ini. Kemudian menentukan kode ASCII text karakter. Ini saya urutkan seperti ini. Kemudian hasilnya ini. Pengelompokan dari kode binernya tadi. Kemudian ini karakternya, frekuensi. Total dari frekuensi ada 20. Kemudian pembentukan happy file. Ini ada 12 tahap. Ini adalah keseluruhan tahapnya. Untuk warna merah itu menunjukkan penjumlahan data terkecil, kemudian hijau hasil penjumlahan. Kemudian pembuatan pohon keputusan. Ini adalah hasil pembuatan pohon seperti decision tree di data mining. Tampilannya. Kemudian pembentukan kompresi. Karakternya ini kompresinya, kode binarnya. Dan kemudian ini adalah yang awal, kode binarnya. Kemudian ini hasilnya. Terdapat perbedaan. Kemudian kesimpulan dari keseluruhan studi kasus 2 ini tentang metode Huffman. Semakin tinggi frekuensi huruf berganda yang dikonversikan menjadi karakter lain untuk setiap file, maka hasil yang akan muncul semakin tinggi pula rasio persentase kompresi yang dapat dihasilkan. Jadi apabila keseluruhan ini hasilnya memberikan nilai yang semakin tinggi, maka presentasi kompresinya akan semakin tinggi pula. Ya, ini cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.